terpuji, yang layak ditinggikan. Terima kasih. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih setiamu Tuhan, yang sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Datang menaikkan syukur kami padamu Tuhan. Berikan syukurmu, naikkan syukurmu yang terbaik buat Tuhan. Kami percaya akan setiap rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera Tuhan bagi kami. Sungguh kami mengagungkan Engkau, sebab Engkau yang layak diagungkan, ditinggikan. Haleluya.
kasih setiamu Tuhan, buat kasih setia, amin, di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Percayakah saudara-saudara bahwa kita memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa? Amin. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Jadi semangat lagi, Memegang bagiku senang jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan Dia Allah yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung yang perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia.
tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan di saat jiwaku berseru. Dia jadi pembelaku.
tak pernah tinggalkan kami. Kau tak pernah biarkan kami sendiri. Dan sungguh Tuhan kami mau berkata, jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami sendiri. Dunia ini makin jahat, Tuhan. Dunia ini makin jahat. Bahkan orang-orang yang seharusnya berpihak pada kerajaan-Mu, mereka berlaku serong dan jahat. Mari Tuhan Kau karuniakan kekuatan. Kau karuniakan the boldness, keberanian yang daripada-Mu. Untuk setiap anak-anak-Mu yang tulus hati. Karena Kau adalah Tuhan yang melihat. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun di hadapan-Mu. Karuniakan keberanian-Mu. Karuniakan kekuatan-Mu untuk umat-Mu yang benar-benar tulus dan berpihak kepada-Mu. Semakin menakutkan dunia ini, Tuhan. Tempat kami berlindung hanya kepada-Mu. Firman-Lah Tuhan, apa yang hendak Kau katakan kepada umat-Mu? Apa yang Kau taruh di hati hamba-Mu, itu yang akan diberitakan, dan kiranya Engkau disenangkan di tempat ini. Sama seperti Engkau kembali kepada kota-Mu. Kau masuk ke dalam kota-Mu sendiri, your own city. Kapernaum, sekalipun dia kota kecil, Kau mengatakan my own city. Sekalipun umat-Mu kecil, kiranya Kau betah tinggal di tempat ini, dan Kau mengatakan gereja ini adalah my own city. Hamba-Mu berdoa, biarlah di tempat kecil ini Kau betah, Kau tinggal dan Kau berdiam. Kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu ingin mendengar dari perkataan-Mu. Gereja ini, umat ini adalah my own city. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk apa sesuatu yang megah apabila Engkau tidak ada di situ? Untuk apa sesuatu yang kelihatannya besar, tetapi hanya tumpukan-tumpukan batu bata yang kering? There is no life. There is no anointing. Yang terlebih penting, tidak ada Engkau ada di situ. Semua karya manusia berkarya dan bekerjalah sesukamu. Your own people, your own city, and your own church. Terima kasih Tuhan. Berfirman, beri kekuatan kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman, dan biar di atasnya nama-Mu dipermuliakan dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap terima berkat, mari sama-sama katakan amin, 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 amin. Shalom. Saudara boleh duduk, tapi kasih senyum dulu kanan kiri saudara. Gitu dong. Nggak usah diapa-apain, senyumin aja.
Ada hal yang urgent yang harus saya sampaikan buat saudara, dan the spirit of urgency ini yang harus segera disampaikan karena waktu terus berjalan dan dunia sedang membusuk dengan keinginannya, dan Alkitab juga mencatat dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Artinya sedang itu apa? Sedang berjalan. Artinya sedang itu adalah apa? Sedang berlangsung, dan itulah dunia ini. Sebab hari-hari ini banyak hal yang terjadi membuat saya ini apa-apaan gitu. Beberapa hari, dua hari lalu saya melihat ada sebuah nyanyian lagu Kristen. Judulnya lagu Kristen, saudara. Tetapi lagu Radi Kristen ini, kalau saudara lihat ke Kingdom Lifestyle saya hari kemarin, saya sempat sampaikan di hari yang Sabtu kemarin. Jadi lagu Radi Kristen ini isinya menyalahkan Alkitab. How come? Ini teologi model apa? Ini pengenalan model apa dengan Tuhan? Gitu. Dan saya juga berdoa untuk saudara yang ada di Facebook, saudara yang di Instagram, saudara, ayo kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saudara, kita semua sedang hidup di penghujung daripada akhir zaman. Bukan hanya di akhir zaman, penghujung dari akhir zaman. Saya salam dulu untuk Bapak Penatua kita yang ada di Jepara, Pak Daniel, shalom. Salam buat jemaat yang ada di Jepara. Kapan mereka dibaptis? Haleluya. Jadi ada sebuah lagu Kristen yang mengatakan menyalahkan Alkitab. Dia berkata liriknya adalah gara-gara Alkitab, karena Alkitab, maka orang tidak bisa menerima karya Roh Kudus. Jadi Alkitab dianggap sebagai penghalang karya Roh Kudus. Hei, saya sampai bingung, ini model apa ya? Penyesatan model apa lagi ini? Bukan karena saya mau ngomong dengan pengarang lagunya, sekte yang mereka pimpin, whatever namanya. Hei, kalau kamu gagal memahami Alkitab, jangan menyalahkan Alkitab. Lihat kan? Kalau saudara gagal memahami sebuah buku, bukan buku yang disalahkan. Kamu yang harus belajar lebih lagi untuk memahami firman. Ini Alkitab disalahkan karena Alkitab menjadi penghalang orang mengenal karya Roh Kudus. Saudara. Bodoh sekali. Nah, yang begini-begini saudara harus segera mengerti. Makanya saudara belajar firman agar saudara mengerti hal-hal penyesatan-penyesatan di akhir zaman. Sebab memang hari-hari ini kita benar-benar hidup di penghujung daripada akhir zaman. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Memang kedatangan Yesus yang kedua ini belum, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu kapan. Kapan itu artinya hari dan tanggalnya. Tetapi Alkitab sudah mencatat bahwa dia memberikan tanda-tanda. Hei, kalau ini terjadi berarti aku segera datang. Ngerti maksudnya? Sama seperti begini. Kalau ada pelangi, berarti habis ada hujan. Amin. Kalau mendung, sebentar lagi hujan. Nah, seperti tanda-tanda itulah yang diberikan Tuhan. Saya ajak saudara melihat kitab Markus pasal yang ke-13. Jadi kalau berbicara tentang akhir zaman, maka ada 3 Injil yang mencatat ini semua, yaitu dalam kitab Lukas pasal 21, Markus 13, dan Matius pasal yang ke-24. Mereka mencatat semua tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan. Nah, saya ajak saudara, saya memilih dari Markus pasal yang ke-13, tapi nanti kita akan ada di Matius dan juga ada di kitab Lukas, karena itu saling melengkapi. Markus 13 ayat yang pertama, ini sangat menyedihkan. Kalau ada hal yang sangat menyedihkan, itu adalah ketika apa? Ketika Yesus keluar dari bait Allah. Jesus went out, keluar dari bait Allah. Itu mengerikan sekali. Makanya tadi saya berdoa, apa gunanya gedung yang megah, gedung yang besar, kalau Tuhan meninggalkannya. Memang ketika Tuhan meninggalkan sebuah tempat, bukan berarti tempat itu langsung runtuh. Enggak, tetap masih berjalan. Gereja yang ditinggalkan Roh Kudus, gereja yang ditinggal Tuhan, tetap beroperasi, saudara. Karena ada manajemen yang baik. Karena dikelola oleh orang-orang pintar yang baik. Jadi tetap aja bisa berjalan. Karena sama seperti pesawat.
Kalau dia jatuh, pesawat itu kemudian dia kata pelan, tapi pasti crash. Ini yang akan terjadi. Ini. Kemudian hari-hari ini banyak sekali penyesatan. Mereka yang mengaku nabi. Ada nabi yang tidur terus. Mata melek aja keliru, apalagi dia tidur gak ngerti apa-apa. Tapi begitu banyak orang juga percaya. Muncul apa? Empire. PBB berasal dari Bandung. Lama-lama Pentagon berasal dari Karangasem. Itu terserah kita ngomong. Kan gitu. Tapi penyesatan demikian banyak. Hari ini kita sedang berduka karena KRI Nanggala 402 dinyatakan subsink, tenggelam. Tetapi pencarian masih terus dilakukan. Kita berharap, kita berdoa bahwa masih ada awak yang ada di dalam kapal selam itu, mereka tetap masih selamat. Kita berdoa dan itu segera ditemukan. Saya ajak saudara kita berdoa sebentar untuk hal ini. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di kapal selam Nanggala 402. Entah mereka ada di mana, tetapi kami percaya Engkau mengerti, Engkau tahu posisi mereka ada di mana. Dan apabila Engkau berkenan Tuhan, kiranya Engkau menyelamatkan setiap awak yang masih ada sampai hari ini. Kau berikan hikmat kepada para ahli. Kau memakai setiap alat-alat yang canggih yang didatangkan dari Amerika, dari negara-negara tetangga. Pakai itu Tuhan untuk menemukan kapal ini. Agar kapal ini, terutama saudara-saudara kami yang ada di sana ditemukan. Sehingga keluarga mereka masih bisa melihat, masih bisa bertemu. Tuhan, begitu banyak hal yang terjadi di bangsa ini. Kami mau menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Bangsa yang sedang dicabik-cabik oleh khilafah. Bangsa yang sedang dicabik-cabik oleh terorisme. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakai gereja-gereja-Mu, pakai anak-anak-Mu untuk bersyafaat dan melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Karena masih banyak orang yang harus diselamatkan. Masih banyak orang yang harus mendengar berita dan kabar baik tentang keselamatan. Di dalam nama Yesus, dari tempat kecil ini Tuhan, kami menaikkan doa kami untuk bangsa ini. Berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang kiranya Engkau berkenan pakai lebih efektif lagi untuk melihat kerajaan-Mu menjadi center dari pelayanan mereka. Dan bukan konten-konten YouTube yang mereka kerjakan, tetapi pusat pelayanan mereka adalah jiwa-jiwa dan kerajaan Allah. Tuhan, hambamu berdoa. Hambamu berdoa. Pakai orang-orang yang ingin Engkau pakai. Sekalipun hambamu juga berkata, pakai aku, ini aku, dan utus aku. Tetapi kami menyerahkan diri dalam tangan-Mu, pakai apa yang ingin Kau pakai, siapa yang ingin Kau pakai. Asal nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus sekali lagi menyerahkan KRI Nanggala 402 dan seluruh awak kapal yang ada di dalamnya. Mohon perkenanan-Mu untuk semua jiwa yang ada di kapal ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya, saudara. Betul. Bencana demi bencana, kecelakaan terjadi di bangsa ini. Dan ada seorang peramal yang terkenal, saudara pasti tahu. Saya nggak usah sebutkan namanya, nanti dia tambah terkenal. Dia beramal bahwa ada celah-celah bumi mengeluarkan air dan kemudian ada banjir, ada gempa dan sebagainya, dan itu terjadi. Kemudian sebelum bulan November dia meramalkan
ada kecelakaan di laut dan sekarang terjadi. Saya tidak sedang membesarkan ramalan ini dan saya tidak mempercayai ramalan ini. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini fakta. Tapi yang lebih menyedihkan buat saya, ada seorang hamba Tuhan yang mengcounter ramalan ini. Lalu di konten YouTube-nya dia menengking ramalan ini dan dia berdoa. Tapi sesungguhnya saya nggak tahu berdoa sungguhan apa enggak. Kalaupun dia menentang konten ramalan ini dan menengking ramalan ini, hari ini sedang terjadi. Lalu mungkin dia tidak berdoa sungguh-sungguh. Saya tidak mau menghakimi, saudara. Tapi memang bukan itu pekerjaan Tuhan. Alkitab mencatat kalau kamu berdoa masuk ke kamar, gak usah dilihat banyak orang. Ini keluar-keluar di YouTube berdoa. Sementara banyak saudara-saudara kita di mana Wisma Atlet terkena corona, banyak yang butuh pelayanan. Hamba-hamba Tuhan sibuk bikin konten YouTube. Pelayanannya sekarang adalah pelayanan yang bukan kepada jiwa-jiwa. Tapi semua bisa aja sih beralasan, loh saya kan berkhotbah di YouTube, saya berkhotbah di streaming adalah juga biar didengar oleh jiwa-jiwa. Ya suka sakarepmu. Tapi kenyataannya justru dilayani oleh orang lain, memalukan, saudara. Menyedihkan, saudara. Dan memang ini akhir zaman, Tuhan benar-benar akan segera datang. Oke, kita baca selanjutnya ya. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang murid-muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Dia berbicara menunjuk tentang bait Allah. Karena coba ayat yang pertama tadi, Yesus keluar dari bait Allah, betul? Jadi murid-murid Yesus sedang menunjuk bait Allah. Kemudian ayat kedua, cepat, sekarang ini cepat nih. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang megah, tidak satu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai pada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengarkan deru perang atau kabar perang tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Dan akan ada kelaparan, semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah," saudara. Jadi nanti kita baca lagi seterusnya. Jadi Alkitab mencatat sudah menjelaskan kepada saudara apa yang akan terjadi dan bahkan apa yang sedang terjadi hari ini. Ketika itu yang pertama murid Yesus berkata, kapan itu akan terjadi? Ketika Yesus berkata, kembali ayat yang pertama. Ketika Yesus berkata, tidak ada batu dari ini yang terletak di atas batu lainnya, semua harus diruntuhkan. Lalu muridnya ayat kedua berkata, kapan ini akan terjadi? Banyak orang berkata bahwa ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi. Ketika bait Allah runtuh, yaitu tahun 70 Masehi. Seorang jenderal bernama Titus, putra dari Kaisar Vespasian. Dia menyerang Yerusalem dan kemudian membunuh semua orang Yahudi dan kemudian mereka disalibkan. Dan kemudian diruntuhkan bait Allah itu. Dan semua orang berkata, ini nubuatan Yesus sudah terjadi. Tapi jangan salah saudara. Sebab ada serbuan yang lebih besar lagi ke Yerusalem, yaitu pada tahun 1035 Masehi. Oleh Hadrian, tentara Hadrian. Dan itu lebih parah lagi saudara. Dan sejak tahun itu, 1135 itu, sejak saat itu bangsa Yahudi berserak ke seluruh dunia. Nah makanya dari situ orang beranggapan bahwa ini sudah digenapi. Tapi menurut saya belum digenapi saudara. Karena coba lihat Matius pasal yang ke-24 ayat ketiga. Matius pasal 24 ayat ketiga. Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu itu dan tanda-tanda kesudahan
dunia. Nah, kata dunia ini dalam bahasa Yunani diterjemahkan oleh dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan aion. Aion itu artinya zaman, yaitu zaman yang sedang kita hidupi hari ini. Jadi murid-murid waktu itu hanya berkata, hanya bertanya satu pertanyaan. Dan dia pikir apa kejadian keruntuhan itu akan ada datang di depan mata mereka atau minimal beberapa tahun setelah mereka. Tapi ternyata enggak. Tuhan Yesus melihat jauh ke depan. Dia berkata-kata dunia di situ adalah sesungguhnya adalah yang dimaksud dunia di situ adalah aion. Itu akhir zaman, yaitu hari ini. Dan kemudian apa? Kenapa belum terjadi? Matius 24 ayat 14. Sebab kedatangan Tuhan harus ada tanda-tandanya. Salah satunya ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu apa? Barulah tiba kesudahannya. Kalau terjadinya tahun 70 Masehi dan 100 berapa itu tadi? 35 setelah Masehi. Injil belum diberitakan di seluruh dunia. Betul? Berarti penggenapannya bukan yang kemarin. Kalau hari ini sangat memungkinkan Injil diberitakan ke seluruh dunia melalui Facebook, melalui Instagram, melalui Zoom. Perkataan firman Tuhan menembus tembok, melangkahi jarak yang begitu jauh. Haleluya. Dan ini bisa terjadi hari ini, saudara. Jadi justru saat ini adalah sangat mungkin. Karena melalui internet, berita Injil bisa sampai ke seluruh dunia menjadi kesaksian. Jadi yang dikatakan Yesus, kembali lagi kepada Markus pasal yang kedua. 13 ayat yang kedua. Jadi yang dikatakan Yesus di ayat yang kedua mengenai akhir zaman. Lalu Yesus berkata kepadanya, kau lihat gedung-gedung yang hebat ini tidak satupun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Jadi yang dikatakan Yesus di ayat kedua ini adalah bicara mengenai akhir zaman, yaitu hari ini. Artinya apa yang dimaksudkan Yesus? Semua bangunan yang ada di atasnya itu akan diruntuhkan nantinya. Memang Bait Allah tahun 70 sudah diruntuhkan oleh tadi Jenderal Titus. Tapi ketika saudara melihat ini, perhatikan kembali ayat yang pertama. Kembalikan ayat yang pertama.
Markus. Yesus keluar dari bait Allah. He went out. Itu artinya Yesus tidak ada lagi di situ. Yesus ada di situ. Karena itu hanya bangunan, makanya itu akan dihancurkan. Dan hari-hari ini dengar saudara, kebangkitan ultra ortodoks Yahudi sedang mendesak untuk segera dibangun bait Allah. Hari-hari ini ortodoks ultra ortodoks ini lebih ortodoks daripada ISIS. Saudara jangan salah. Mereka benar-benar pakai cadar, mereka benar pakai burqa, mereka waduh. Bahkan kamar mandi tembok mereka harus ditutup dengan kain lagi, padahal sudah ada tembok. Mereka nggak mau batu bata melihat ketelanjangan mereka. Ngeri saudara. Sementara saudara hari ini masih main-main dengan kekristenan saudara. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Masih berbuat jahat menyakiti hati orang saudara. Berhenti menyakiti hati orang. Jadilah berkat buat banyak orang. Berhenti saudara. Jaga perkataanmu, kalau itu menyakiti orang cepat tutup mulutmu. Lebih baik saudara diam daripada menyakiti hati orang. Sebab Tuhan segera datang. Bayangkan kalau bait Allah benar-benar segera dibangun. Perang saudara. Baru pindahin embassy dari Tel Aviv ke mana itu? Seluruh dunia heboh. Haleluya. Karena memang hari-hari ini sedang terjadi penyesatan terjadi. Markus 13 ayat yang keempat dan seterusnya. Itu urgensi yang Tuhan beri kepada gereja Tuhan. Persiapan agar saudara tidak ketinggalan ketika Tuhan datang. Pertanyaannya adalah bila mana kapan itu terjadi? Ayat yang kedua, 13 ayat kedua. Kapan itu akan terjadi? Kan begitu. Bangunan itu akan diruntuhkan segera. Apa tanda kedatangan Tuhan yang kedua? Kan gitu. Lalu apa tanda kesudahan zaman? Itu pertanyaan murid-murid Yesus dan semua dijawab. Murid Yesus cuma tanya 3 hal. Tapi dijawab Tuhan dari zaman ke zaman semuanya. Makanya nanti pulang baca ayat ini. Matius 24, Markus 13, Lukas pasal yang ke-21 yang mengenai tentang akhir zaman. Baca itu. Yang pertama adalah apa? Yang terjadi adalah penyesatan. Hari ini penyesatan ada di mana-mana. Makanya selalu berkata buat saudara, jangan terlalu kagum dengan orang yang ada di atas mimbar, yang pelayanannya kelihatan haleluya, menyembuhkan, kenabian, nubuatan. Jangan buru-buru datang dengan hamba Tuhan yang suka bernubuat. Jangan lihat dia di mimbar. Lihat kehidupannya sehari-hari. Hidupnya sama seperti Yesus gak? Yesus berkata, ketika aku lapar kamu memberi makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku kedinginan kamu berikan pakaian, ketika aku di rumah sakit kamu datang membesukku, ketika aku dalam penjara kau datang kepadaku bawa nasi padang. Itu yang dilakukan Yesus. Bukan sibuk bikin konten. Apa yang saudara lakukan hari ini? Bagaimana hati saudara melihat orang-orang yang gak bisa makan? Beri tumpangan buat orang di rumah saudara. Bahkan bukan cuma beri tumpangan di rumah, tumpangan di hati. Untuk mengampuni kesalahan mereka. Mendoakan mereka itu artinya saudara memberi tumpangan di hati saudara. Karena itu yang dilakukan Yesus. Sebab penyesat-penyesat datang dengan berlagak seperti Mesias, berlagak seperti Nabi, berlagak seperti orang hebat. Tapi sesungguhnya kehidupannya sehari-hari tidak menyentuh orang-orang di sekelilingnya. Yesus dari sorga melakukan perjalanan yang sangat jauh turun ke dunia hanya agar bisa menyentuh saudara. Agar cuman bisa menghapus air mata saudara. Agar bisa berbisik kepada saudara. Jangan takut.
Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan itu yang harus saudara lakukan. Jangan lagi sibuk saudara berpikir tentang kebutuhan-kebutuhanmu. Lakukan itu aja lah. Ada pekerjaan, kerjakan dengan baik. Tuhan akan memberkati saudara. Saudara tidak akan kekurangan. Saya jadi ingat sebuah cerita. Ada seorang ibu rumah tangga. Dia ini tukang cuci, bukan laundry, tukang cuci. Jadi kalau ada orang yang butuh tukang cuci, dia datang, dia buruh cuci. Suatu saat dia datang kepada seorang hamba Tuhan. Dia berjemaah di gereja itu. Dia minta, Pak, minta tolong anak saya didoakan. Oh ya, doa apa? Sebentar lagi wisuda. Di kedokteran. Oh ya Pak, satu lagi anak saya yang satu. Juga tolong didoakan. Sebentar lagi juga lulus. Saya lupa anaknya yang satu dari sepertinya juga di kedokteran. Tapi setara dengan pokoknya fakultas yang keren. Entah insinyur, entah kedokteran, saya lupa. Saudara, hamba Tuhan itu tidak bisa doa. Dia cuma nangis. Tuhan itu luar biasa. Bagaimana mungkin buruh cuci bisa menyekolahkan anak di kedokteran? Kalau bukan Tuhan. Kalau Tuhan bisa menyekolahkan anak buruh cuci sampai sekolah di kedokteran sampai lulus, saudara lebih baik. Ekonomi saudara lebih baik. Pekerjaan saudara lebih baik. Sebab buruh suci kalau tidak ada yang minta dicuci, dia tidak akan nyuci. Lihat hidup orang itu setiap harinya. Saudara tidak usah lihat wahnya. Lihat orang Kristen yang sebenarnya di rumah, bukan di gereja. Kalau di gereja semua ganteng sama cantik. Betul? Sekalipun di rumah bukan dandannya, maksud saya bukan dandan. Tapi apakah di rumah dia tetap berkata baik? Apa di rumah dia tetap berkata lemah lembut? Jangan-jangan dia cuma kayak malaikat kalau di gereja. Kalau di rumah tetap kayak malaikat sih, tapi malaikat jatuh. Sudah tahu malaikat jatuh? Setan. Sebab hari ini penyesatan ada di mana-mana. Netflix mengeluarkan sebuah film yang berjudul The Messiah. Itu bisa ditayangkan. Sejak bulan Januari dia mengeluarkan film ini. Tolong dimatiin. Di full screen bisa diulang? Bisa diulang? Dia membuat film yang bercerita tentang Mesias. Itu Mesiasnya. My father. And who is your father? We've lost it. What do you mean? He just disappears. No one just disappears. We all witnessed a miracle. He saved my daughter's life. You need to see this. Bury it for as long as you can. He didn't just click his heels and end up here. He clearly had help. You get around Syria, Israel, Texas. It's the nature of my work. And what is that work?
see what I saw. And if I did, would I be calling in the second coming? How far will this new movement spread? I'm going to find out everything about you. This is bigger than what you can imagine. Nah, ini kelihatannya film biasa, tetapi kalau saudara tidak mengerti Alkitab, maka saudara bisa disesatkan oleh hal yang seperti ini. Jadi film ini menggambarkan ada seorang yang mengaku Mesias yang diutus oleh bapaknya. Dia bisa melakukan mujizat dan dia ada 2.000 bahkan 20.000 orang akhirnya menjadi pengikutnya dalam film ini. Tetapi kedatangan Kristus kali yang kedua bukan seperti itu, saudara. Dia tidak lagi datang lalu menjejakkan kakinya di atas muka bumi ini. Enggak, saudara. Makanya saudara harus mengerti. Sehingga nanti kalau di mana-mana muncul yang menamakan dirinya Yesus, menamakan diri Mesias, saudara langsung tahu palsu. Dan jangan mengikuti mereka. Sebab dengar baik-baik. Nanti sebelum kedatangan, catat baik-baik, sebelum kedatangan Yesus yang kedua nanti, memang akan muncul orang yang luar biasa yang bisa menyelesaikan masalah ekonomi dunia, ekonomi global dia selesaikan. Dan itu yang akan menuju kepada one government dan satu mata uang. Nanti akan menuju ke situ, saudara. Dan dia juga bisa menyelesaikan konflik-konflik dunia. Dan makanya dengan prestasinya dia dianggap menjadi sang juru selamat. Padahal sesungguhnya dia antikris. Karena dia itu nanti juga akan menyatakan dirinya, dia mengaku Mesias. Dia akan menyatakan dirinya. Sebab kedatangan Kristus yang kedua bukan dilahirkan. Dan juga tidak muncul tiba-tiba, bukan seperti itu. Bagaimana cara Yesus datang kembali di atas muka bumi ini? Alkitab mencatat. Lukas 21 ayat 27. Alkitab mencatat pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang di mana? Dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bukannya gembel kayak tadi. Dia nanti Tuhan akan datang dengan segala kemegahannya. Ayat 27. Ya kan? Ini dia. Datang di awan dengan segala kemegahannya. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Jadi begitu dia datang di awan-awan, semua orang akan melihat. Bahkan sinarnya terpancar dari satu ujung bumi ke ujung bumi lainnya. Alkitab mencatat seperti itu. Dia datang dengan kemuliaannya. Dia tidak lagi datang sebagai anak manusia. No. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Jadi makanya jangan ada di antara saudara yang disesatkan oleh gaya-gaya pelayanan yang kelihatan hebat dan lain sebagainya. Lihat hidupnya sehari-hari. Apakah dia mudah mengampuni? Punya musuh gak dia? Oh, musuhnya banyak, jangan diikuti. Dimusuhi iya. Yesus dimusuhi. Ini Daniel 7 ayat 12. Saya tunjukkan, ada banyak yang menyatakan tentang ini, tapi karena waktu saya tunjukkan buat saudara 3 ayat saja. Daniel 7 ayat 12 sampai 14. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sebagai sampai pada waktu dan saatnya. Binatang ini bicara tentang the beast, iblis. Juga kekuasaan binatang-binatang yaitu iblis yang lain dicabut. Ayat selanjutnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, yaitu Allah Bapa. Dan ia dibawa ke hadapannya, yaitu apa? Binatang-binatang iblis yang ditangkapnya dia, yang sudah dikalahkan, yang sudah diinjak kepalanya. Dan ini, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja.
Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Yesus akan datang kali yang kedua sebagai raja di atas segala raja. Haleluya. Kenapa yang tepuk tangan cuma 2 orang? Yang saudara yang lain tidak percaya atau saudara bingung, kaget? Apa ini? Lebih meriah lagi buat dia. Haleluya. Dan nanti Mesias palsu sebelum kedatangan Yesus, dengar baik-baik. Dia akan berkata kepada semua orang, dengar baik-baik hari ini. Dia akan berkata kepada semua orang bahwa dia adalah Mesias itu. Yang disebut banyak orang Imam Mahdi, bukan Yesus. Karena dia akan berkata, akulah Mesias. Dan dia akan berkata begini, aku tidak pernah menyuruh orang-orang itu untuk menyembah aku. Dan setiap orang yang menyembah aku harus dibinasakan. Karena aku tidak pernah menyuruh orang-orang itu menyembah aku. Sejak saat itu penganiayaan besar Alkitab catat terjadi. Orang-orang akan dibunuh. Orang Kristen. Hari ini kalau ada masih orang berkata ikut Tuhan Yesus, masalahmu selesai, hidupmu nyaman, maka kau diberkati, engkau dimuliakan. Ada aniaya juga menanti saudara. Haleluya. Amin. Amin. Saya katakan ini agar saudara siap. Sebab ini ada di depan mata kita. Saudara, penyesatan. Ini dia. Saudara tahu demo Hong Kong? Demo di Hong Kong itu memberontak pada pemerintah. Tapi nyanyinya apa? Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Nyanyi sing hallelujah to the Lord tapi memberontak. Penyesatan. Dibuat double minded gereja. Umat Tuhan dibuat pandangannya tidak lagi fokus. Bahkan mereka dikasih makan di gereja. Setelah dikasih makan, ayo demo lagi. Penyesatan datang dari segala arah, saudara. Dalam Markus 13 dan juga Lukas 21 ayat yang ke-8. Lukas 21 ayat 8. Juga ditulis tanda-tanda akhir zaman. Bangsa bangkit melawan bangsa. Jangan saudara pikir itu adalah Irak dan Iran. Nanti Amerika dengan Korea Utara, Cina dengan Korea. Bukan itu. Itu juga termasuk. Tetapi bukan cuma bangsa melawan bangsa. Tapi dalam bahasa aslinya adalah bangsa. Di situ ditulisnya bahasa aslinya adalah etnos. Etnik. Suku bangkit melawan suku. Dan hari ini rasialis yang dulunya politik apartheid mengenai rasialis sudah dimatikan. Hari ini muncul lagi. Bagaimana orang-orang Cina di Amerika, di Eropa aniaya tanpa sebab. Iya kan? Orang-orang Amerika Latin ketika mereka masuk ke daerah Amerika, mereka juga dianiaya. Karena suku sedang bangkit melawan suku, saudara. Dan ini akan terjadi, dan itu baru deru-deru perang. Dan hari ini yang terjadi, itu belum ada apa-apanya. Itu baru deru-deru perang. Sampai kesudahannya, yaitu Yesus datang kedua kalinya. Di mana? Yerusalem. Dengar baik-baik, Yesus datang kedua kali di mana? Yerusalem. Bukan di Washington, bukan di Moskow, juga bukan di Tabanan. Karangasem, Bedugul apalagi. Di Yerusalem, saudara. Jadi kalau ada yang mengaku Mesias, mengaku Yesus, dia datang dari Lombok, suruh jual taliwang. Makanya saudara banyak-banyak dengar mengenai kabar di Yerusalem. Saudara punya YouTube, saudara dengar-dengar apa yang terjadi. Dan penganiayaan, lalu apa? Setelah penyesatan penganiayaan, Lukas 12, 21. Ayat 12 dan 13, Lukas 21. Penganiayaan itu juga akan terjadi. Ini tanda-tanda akhir zaman. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu. Loh ya, akan ditangkap dan dianiaya.
Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Dianiaya di rumah ibadat. Rumah ibadat itu untuk mengajarkan kelemah lembutan, kebaikan. Tapi justru nanti umat Tuhan dianiaya di tempat-tempat rumah ibadat. Tetapi sebelumnya semuanya itu kamu akan ditangkap. Ayat selanjutnya. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Jadi jangan takut. Itu kesempatan saudara bersaksi. Kalau saudara bisa bersaksi, berarti saudara belum mati. Hello. Amin. Amin. Jadi kalau cuma ditempel pedang, ditodong pistol, belum mati. Bersaksilah. Hello. Orang Kristen ini berani mati. Amin. Tapi takut lapar kan? Enggak punya uang nangis, beras habis ngutang. Berdoa sama Tuhan. Halo. Gak usah tersinggung. Kampungan tersinggung hari ini. Tuhan mau datang mau tersinggung. Amin. Ini dia. Kamu akan diserahkan di rumah-rumah ibadat. Dan kemudian apa? Gempa bumi dan penyakit sampar. Itu juga akan terjadi terus. Dan sedang terjadi. Ya kan? Coba Lukas 21 ayat 11. Lukas 21 ayat 11. Ini dia. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, ini sedang terjadi. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit apa? Covid. Dan kelaparan. Hari ini banyak orang kelaparan karena kehilangan pekerjaan gara-gara Covid. Dan akan terjadi juga hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ini sedang terjadi. Tapi ada yang lebih menakutkan daripada virus. Ada yang lebih menakutkan daripada corona. Yaitu virus apa? Ada virus yang lain, yaitu virus kemunafikan. Munafikun. Di depan, di belakang, ya kan? Jangan ada yang melakukan itu. Amin. Di depan dan di belakang jadilah sama. Amin. Amin. Ini dia. Virus apa lagi? Virus keserakahan. Saking serakahnya, teman sendiri yang menolong pun bahkan tega untuk dikhianati, ditusuk dari belakang. Virus itu jauh lebih berbahaya daripada Covid, saudara. Lalu apa lagi? Matius 24 ayat 12. Saya ambil dari beberapa Injil biar lengkap. Lalu Matius 24 ayat 12. Dan akan mana ini? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tolong ditampilkan dalam bahasa Inggris. King James, whatever, bisa King James. And because lawlessness. Kalau dalam terjemahan yang lain juga ditulis di situ iniquity. Tapi ini lebih tepat, lawlessness. Lawlessness itu adalah kondisi ketiadaan hukum. Artinya begini, oleh karena tiada hukum will abound, the love is many will grow cold. Coba yang King James ada? Itu kan New King James. Coba yang King James. Nggak ada. Oke. Atau coba cari terjemahan yang lain agak, yang lain sedikit boleh. Nah ini dah. Ini dah, udah King James. And because iniquity. Iniquity itu artinya anomia. Memang lebih tepat karena dia New King James. Dia lebih diperbaharui, lebih dipertajam sisi artinya. Iniquity ini dalam bahasa aslinya adalah anomia. Anomia itu artinya adalah itu tadi. Terjemahan yang New King James, lawlessness. Artinya begini, karena kondisi orang kasihnya dingin, maka dia melakukan segala sesuatu seperti tidak ada hukum. Dia mau bunuh aja, karena seperti nggak ada hukum. Lawlessness. Ngerti maksudnya saudara? Jadi mau nyakitin orang aja, nggak peduli. Bahwa dia lupa bahwa hukum tabur tuai nggak ada expirednya. Hari ini, apa yang saudara lakukan? Saudara menabur pasti saudara menuai. Itu Alkitab yang berkata.
Bukan hanya karma yang berkata, Alkitab juga berkata. Apa yang saudara tabur, saudara akan tuai. Saudara menabur dusta, saudara menabur kebohongan, saudara akan menuai puting beliung. Percayalah. Dan karena kasih orang bertambah dingin. Beberapa hari yang lalu kami pelayanan di penjara. Kami bertemu perampok-perampok, pembunuh-pembunuh yang sadis. Ada seorang pembunuh yang dengan enak aja dia bunuh 2 orang. Kamu pikir lalat? Iya. Terus yang satu perampok. Jadi kasusnya itu perampok dengan pemberatan. Perampok dengan pemberatan itu berarti perampok dengan penganiayaan atau perampok, merampok dan membunuh sekalian. Tapi ketika dia bersaksi, dia udah jadi anak Tuhan sih, dia bersaksi. Dulu dia pikir, enggak, saya enggak merampok kok, saya cuma minta. What? Apa maksudmu cuma minta? Iya, saya kan cuma minta, saya enggak ngerampok Pak. Saya cuma minta, iya tapi mintanya malam hari. Masuk rumahnya diam-diam, mintanya bawa celurit. Minta, kalau orang Surabaya minta, kalau orang Jawa bilang minta ndasmu. Itu bukan minta, saudara. Tapi mereka melakukan seperti tidak ada hukum. Dan kemarin itu adalah salah satu perampok tersadis. Cari di YouTube, dia ada di YouTube. Puji Tuhan hari ini dia sudah bertobat ikut Tuhan. Karena ada orang-orang yang turun ke penjara dan melayani Tuhan. Melayani orang-orang yang ada di penjara ini, melayani Tuhan. Saya mau menantang saudara, kalau nanti saya ada lagi pelayanan penjara, siapa yang mau ikut? Segera daftar, tempat terbatas. Dan di situ ditulis, the love of many shall wax cold. Saudara tahu artinya wax cold? Seperti lilin dingin. Ini dia, mengeras. Jadi lilin dingin yang habis dibakar, lalu mati, lalu mengeras lah itu. Itu kasih banyak orang. Seperti wax cold. Tapi saudara, terjemahan aslinya. Terjemahan bebasnya dari wax cold ini adalah psycho, saudara. Jadi banyak orang melakukan kesalahan karena dia pikir lawlessness gak ada hukum. Sebab apa? Dia sudah jadi psycho. Jadi hari-hari ini banyak orang yang psycho. Ngeri, saudara. Bagaimana dengan hati saudara hari ini, saudara? Saudara seperti wax cold, psycho. Saudara menyakiti hati orang terlalu saudara merasa gak terjadi apa-apa. Gak apa-apa, yang penting aku sudah gak apa-apa. Dia sakit hati, itu urusan dia. Salah sendiri sakit hati. Saya udah gak apa-apa kok. Saya udah lupa malahan. Itu cold-blooded killer, saudara, model ini. Pembunuh berdarah dingin, psycho. Sebentar yang lain disakiti masih berdarah-darah, masih menangis. Saudara jalan dengan kagum ketawa. Gak apa-apa, aku biasa aja. Psycho. Ini dia. Dan kemudian apa lagi setelah ini? Kasih banyak orang semakin dingin. Pemurtatan terjadi di mana-mana. Dengar baik-baik saudara, hati-hati ini. Pemurtatan itu diawali dengan berontak, saudara. Berontak pada otoritas, hati-hati saudara. Siapa otoritas saudara? Jangan pernah belajar berontak kepada otoritasmu. Karena itu akan menuntun kepada pemurtatan. Bukan hanya terhadap pemimpin otoritas, tapi terhadap kelompok juga. Jangan ada di antara saudara, yang lain ke kanan, saudara ke kiri sendiri. Saudara lihat itu ada gambar lucu-lucu humor itu. Yang lain mancingnya ke kanan, karena di situ kolam ikan. Di situ aspal, dia mancingnya ke situ. Lalu ditulis di situ, yang penting yakin katanya. Murtad. Kalau yang lain ke kanan, saudara ikut ke kanan. Kalau yang lain ke kiri, saudara ikut ke kiri. Jangan cari acara sendiri. Kelihatannya ini remeh saudara, tapi ini mengikis pelan-pelan hati saudara bisa jadi murtad. Karena dalam kerajaan Allah, dengar baik-baik, tidak ada roh independen. Jadi jangan ada yang merasa superior. Independen sendiri, gua bisa sendiri. Karena kerajaan Allah yang adalah apa? Interdependent. Kita tergantung satu dengan yang lain. We need one another.
Amin saudara. We love one another. Gak ada yang sendiri. Hari ini benar-benar saudara, dunia sedang memasuki musim dingin saudara. Wax cold is psycho. Itu yang terjadi di dunia ini. Saya bayangkan, saya minggu lalu berkhotbah tentang Lazarus. Saya percaya Lazarus itu matinya karena kedinginan. Sebab dia nggak disuruh masuk. Dia hanya di depan pintu rumah orang kaya. Dan dia tidak disuruh masuk. Saya renungkan dia pasti matinya kedinginan. Hari ini ada banyak orang yang kedinginan di luar sana. Membutuhkan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Amin saudara. Punya uang sedikit, beli nasi bungkus 2 atau 3. Ketemu orang, taruh di situ, kasih di situ. Kalau itu yang bisa saudara lakukan. Saudara bisa lakukan lebih. Lakukan lebih. Amin. Ada penyesatan, ada penganiayaan, ada pemurtatan, ada pengkhianatan. Yang terakhir, saya tahu waktunya sudah lewat. Gak apa-apa, kita ibadah cuma 1 kali kan. Ini yang terakhir, Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Ini menjelang kedatangan Yesus. Dan mereka akan tewas oleh mata dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang dan bumi. Bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. 34 sampai 36. Mungkin mic-nya kurang keras Pak Arse. Jadi gak kedengaran di situ. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berjaga-jaga sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Yang terakhir adalah yang sangat berbahaya di sini adalah apa? Pesta pora dan kemabukan. Pesta pora dan kemabukan itu bukan berarti saudara minum alkohol sampai saudara terhuyung-huyung dan saudara kemudian dibilang mabuk. No, itu bukan kemabukan. Kemabukan pesta pora itu adalah apa? Memuaskan hawa nafsu. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa hari akhir terakhir akan datang masa yang sukar. Cepat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengenang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti daripada menuruti Allah. Yang kelima, akhirnya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Bisa ditolong sekali lagi dalam bahasa Inggrisnya? Mari para imam musik kembali untuk menenangkan hati jemaat. Kembali aja dulu di sini. Nyanyinya nanti setengah jam lagi, 1 jam lagi bisa. Penting kembali, kan? Untuk menenangkan hati saudara. But know this, that in the last day perilous time will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemer. Itu apa? Gosip. Disobedient to parent, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, keras kepala,
Haughty, lovers of pleasure. Perhatikan baik-baik. Lovers of pleasure. Mencintai kenikmatan. Rather than lovers of God. Lebih mencintai kenikmatan daripada Tuhan. Makanya banyak anak Tuhan berguguran, berjatuhan, berserakan. Karena lebih mencintai kenikmatan daripada mencintai Tuhan. Ini berbahaya, saudara. Dan itu yang sedang terjadi hari ini. Saya yang mau berkata buat saudara, jangan kekristenan, jangan main-main. Bingung. Kenapa? Penting, jangan menyakiti hati. Nah, saudara didesain untuk jadi berkat. Saudara didesain untuk memberkati orang. Sebab Yesus segera datang. Jangan sampai ada di antara saudara tidak masuk dalam keselamatan. Karena bukan orang yang berseru kepadanya Tuhan yang akan diselamatkan. Tetapi mereka yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Mari kita bangkit berdiri. Matius 7 ayat yang ke-22. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang menurut kehendaknya. Bukannya orang yang berseru Tuhan. Bukan setiap orang yang datang ke gereja yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Bahkan kalau saudara baca dalam kitab Matius 7 ayat 22 dan seterusnya, orang yang bernubuat, orang yang mengusir setan, dia tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Karena rupanya ini adalah orang-orang penyesat. Haleluya. Sorga adalah tempat tinggal Tuhan. Dan orang-orang yang diizinkan tinggal di tempatnya adalah orang-orang yang memiliki karakter yang sama dengan dia. Demikian juga dengan saudara. Saudara hanya mengizinkan orang-orang yang tinggal di rumah saudara. Hanya orang-orang yang memang minimal klik. Ada chemistry. Amin saudara, di rumah saudara. Gak mungkin saudara akan membiarkan orang tinggal di rumah saudara sementara sifatnya, karakternya bertentangan dengan saudara. Amin. Demikian juga dengan Tuhan. Dia akan mengizinkan setiap orang yang memiliki karakter yang sama dengan dia untuk tinggal di rumahnya. Hari ini karakter Tuhan Yesus itu lemah lembut. Karakter Tuhan Yesus itu mengampuni. Karakter Tuhan Yesus itu merangkul yang berdosa. Karakter Tuhan Yesus itu apa? Suka memberi. Karakter Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan. Karakter Yesus penuh dengan ketaatan. Karakter Yesus penuh dengan tanggung jawab. Hari ini miliki karakter seperti Yesus. Kenapa saudara disebut pengikut Yesus? Karena setiap yang mengikuti Yesus berarti dia harus mengikuti apa yang Yesus lakukan. Makanya saudara disebut pengikut. Amin. Haleluya. Sekali lagi mari naikkan pujian ini sebagai peringatan buat diri kita. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan,
yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Sekali lagi katakan kepada dirimu, bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Kita merefleksi diri kita sendiri, kita introspeksi diri kita sendiri. Check your heart. Check your heart. Cek hatimu, cek hidupmu. Apa engkau sudah melakukan seperti apa yang Yesus lakukan? Atau minimal saudara berjalan ke arah sana. Saudara berusaha untuk melakukan. Menghindari pertengkaran. Menghindari perselisihan. Membagikan kasih. Mau memahami kondisi orang. Berbagi. Bukan hanya buka hatimu, tetapi juga buka dompetmu, buka lemari esmu, buka lemari pakaianmu, bagi kepada orang-orang. Pulang dari tempat ini mungkin saudara perlu bongkar lemarimu. Kalau ada pakaian yang sudah saudara tidak pakai selama 3 bulan, berarti saudara tidak membutuhkannya. Take down, berikan kepada orang lain. Apapun yang ada di rumah saudara yang sudah 3 bulan saudara tidak memakainya, itu tandanya saudara tidak memerlukannya. Catat baik-baik. Dan mungkin ada orang lain yang lebih memerlukannya. Jangan jadikan rumah saudara menjadi gudang. Haleluya. Haleluya. Hamba-Mu ini selesai berbicara, Tuhan. Mohon jadikan rema firman ini. Jangan ada di antara anak-anak-Mu yang tersesat. Jangan ada di antara anak-anak-Mu yang masuk pada pemurtatan. Tetapi biarlah anak-anak-Mu menjadi kuat bahkan dalam aniaya sekalipun Tuhan. Karena kami tahu apa yang menanti kami. Bahkan ketika dalam masa aniaya pun kami tahu Engkau memberi kekuatan kepada kami. Dan yang terpenting Engkau memberikan boldness, keberanian buat kami. Sama seperti Engkau ada di atas muka bumi ini. Sebuah perjalanan yang tidak mudah yang harus Engkau lewati. Tidak ada murid yang lebih besar daripada gurunya. Dan kalau Engkau sendiri, Yesus yang sang guru mengalami penganiayaan, apalagi kami. Permohonan kami, beri kami kekuatan dan keberanian. Terima kasih Tuhan. Dan marilah Roh Kudus meteraikan firman ini. Mereka pulang. Ketika mereka berdiri, berjalan, berbaring, duduk, makan, kegiatan apapun. Biarlah firman ini terus terngiang di hati mereka. Di hati anak-anak-Mu. Inilah akhir zaman itu. Yesus segera datang. Sang Mesias itu segera datang. Sang Juru Selamat itu segera datang. Raja di atas segala raja itu segera datang. Dan biar kami mempersiapkan diri kami sebagai mempelai yang berdandan cantik untuk rajanya yang akan datang. Kami tidak mau kedapatan compang-camping, kami tidak mau kedapatan cemong, kami tidak mau kedapatan coreng-moreng muka kami. Tapi kami mau kedapatan cantik karena kami menyambut mempelai kami, Tuhan kami, Raja
Raja kami, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang mulai lemah, saudara yang mulai tawar hati, perhatikan, apapun yang kau kerjakan untuk Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kerjakan dengan tekun, konsisten, tingkatkan untuk Tuhan. Maka Tuhan yang tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan menolong engkau. Kalau anak seorang buruh cuci bisa menjadi sarjana, bisa menjadi dokter, Tuhan juga sanggup menolongmu, saudara. Mari angkat kedua tangan saudara, buka hatimu, terimalah kebaikan Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun ke atasmu. Karunia iman diberikan kepadamu. Keberanian karena kasih yang sempurna diberikan kepadamu. Hikmat untuk menilai zaman diberikan kepadamu. Keberanian yang daripada Tuhan, keberanian seperti seekor singa muda diberikan kepadamu. Pulanglah, bawalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub ini turun ke atasmu, ke atas keluargamu, anak-anakmu, cucumu, pekerjaanmu dan pelayananmu. Apapun yang kau tabur dengan tanganmu, kau akan menuainya, sebab Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan dalam hidupmu. Dengan berkali-kali lipat kau akan menuainya. Hikmat, takut akan Tuhan menyertai engkau. Berkat ini turun kepadamu, berkata Abraham, Ishak dan Yakub, dari sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah terima berkat, mari sama-sama katakan.